Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Nah adik-adik, kita bertemu lagi di pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Nah yang pasti kita satu hati di dalam Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman kita hari ini. Adik-adik, firman kita hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 26. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan 26. Sebelum kita membaca firman kita adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 107. Senang membaca Alkitab. Adik-adik, mari kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami dapat lagi bertemu dengan adik-adik yang berada di rumah ataupun di mana saja mereka berada. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah ini, kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk dapat mengerti apa yang Kakak Layan sampaikan kepada adik-adik Layan. Kiranya adik-adik Layan dapat menjadi seperti apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 22. Manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Roma 3 ayat 23 sampai 24, demikianlah bunyinya. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Oke, saya di sini akan membacakan firman Tuhan pasal 3 ayat 25 sampai 26 yang menyatakan Kristus Yesus telah dibentukkan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya.
karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih. Adik-adik yang berada di rumah ataupun di mana saja berada, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Nah, di situ adik-adik kita sudah membaca bagaimana kebaikan Tuhan kepada umatnya. Adik-adik ya, di mana saja berada umat Tuhan, Tuhan sangat baik. Nah, sebelum kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, kakak nih mau tanya sama adik-adik, siapa adik-adik kalau di rumah suka marah-marah, suka berkelahi, suka maunya menang sendiri saja, atau melawan dengan orang tua? Adik-adik, ya, kakak rasa di sini banyak sekali yang seperti itu. Adik-adik, kalau suka melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, itu berdosa apa tidak? Ya, itu berdosa ya adik-adik ya. Walaupun Tuhan tidak melihat, tetapi Tuhan sudah mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita secara tidak sadar atau sadar, secara tidak langsung atau langsung, kita sudah berdosa. Nah, berdosa kadang-kadang adik-adik kita lupa bahwa ajaran-ajaran yang dilarang oleh Tuhan itu tidak boleh dilakukan atau diulang-ulang. Ya. Nah, Tuhan Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Mengampuni, Maha Mengetahui. Tuhan tetap saja memberi kita pengampunan. Nah, bukan berarti Tuhan memberi pengampunan kepada adik-adik, kepada kakak, kepada siapa saja. Perbuatan yang tidak disukai Tuhan itu diulang dan diulang terus-menerus tanpa kita berusaha untuk tidak melakukannya. Bagaimana kakak tidak melakukannya? Yang tadinya marah-marah di rumah sama papa, mama, kakak, adik, nah itu tidak boleh dilakukan. Kita harus belajar bagaimana caranya kita tidak melakukan itu. Tidak boleh marah-marah. Marah-marah itu kenapa adik-adik? Biasanya keinginan kita tidak dipenuhi oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, karena kita tidak diberikan apa yang kita mau, makanya kita marah-marah. Nah adik-adik, semua itu kalau adik-adik bisa menahan, ingat kepada firman Tuhan, pelan-pelan adik-adik bisa merubahnya. Nah, kalau marah-marah, Tuhan nggak sayang lagi sama adik-adik. Karena apa? Kalau marah-marah sama papa sama mama, itu kan nggak boleh adik-adik. Kita sudah berdosa dengan papa dan mama. Nah, yang pasti kalau kita marah-marah kepada siapa saja selain papa, mama, orang-orang lain, nah, kemuliaan Tuhan itu sudah
hilang adik-adik. Kenapa kakak? Ya, Tuhan mengajarkan kita bisa menata hati sehingga apa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua dilihat oleh orang banyak. Kemuliaan Tuhan memang luar biasa ya adik-adik ya. Dari perilaku kita, dari keadaan kita setiap hari. Dan kita sudah diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus lemah lembut, harus apa adik-adik? Kasih, harus lagi apa lagi adik-adik? Harus bisa menghormati orang tua. Nah adik-adik, marah tidak boleh lama-lama. Ya adik-adik ya, kalau lama-lama marah, iblis akan suka dan tetap bertahta di dalam hati adik-adik. Sedangkan Tuhan menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengampuni, anak-anak yang bisa memaafkan. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari kita semua ya adik-adik ya. Nah, kebaikan, damai sejahtera, Tuhan mengizinkan anak-anaknya tidak masuk dalam dosa. Makanya Tuhan kasih itu ya adik-adik. Nah, sebagai umat yang telah menikmati kasih karunia dari Allah, kita dituntut untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak hati kita adik-adik. Kita hidup oleh kehendak Allah, maka kita akan diperkenankan oleh Tuhan menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Nah adik-adik, untuk saat ini yang kita sedang masuk atau sedang berada dalam pandemi yang tidak bagus ya adik-adik ya. Adik-adik juga harus menurut apa kata orang tua. Rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin apa adik-adik? Rajin-rajin makan yang sehat. Tidak usah main-main terlalu jauh dari rumah ya adik-adik ya. Karena kalau terlalu jauh dari rumah banyak sekali kotoran-kotoran yang nantinya secara tidak sadar kita sudah ditempeli oleh virus-virus itu. Nah, sering-seringlah cuci tangan, sering-seringlah apa adik-adik? Menjaga jarak kepada kawan-kawannya yang lain, adik-adik. Nah, selama pandemi ini ada di antara kita, adik-adik selalu lebih dekat dan berdoa kepada Tuhan agar adik-adik tidak didekati oleh virus-virus itu. Nah, rendah hatilah kepada semua orang, kepada papa, mama, teman, kakak, ibu guru, bapak guru di rumah, ya adik-adik ya. Nah, karena kita juga hidup harus apa adik-adik? Menerima kekurangan orang-orang yang lain yang berada di sekitar kita. Nah, teman-teman kita, keluarga kita, kita harus menerima kekurangan mereka dengan cara memaafkan, mengampuni, seperti Tuhan Yesus juga memaafkan dan mengampuni kita semua. Ketika Tuhan Yesus mengasihi, Ia menyerahkan seluruh hidupnya dalam bentuk kemanusiaannya. Nah, di atas kayu salib Dia memberikan hidupnya dalam rupa manusia di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita semuanya ya adik-adik. Nah, Yesus sudah mengampuni, kita juga harus mengampuni, karena itu yang diperkenan Allah terhadap adik-adik dan kakak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman kita hari ini.
Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman, kami sudah belajar untuk mengasihi, kami sudah belajar untuk mengampuni ya Tuhan. Seturut apa yang Tuhan ajarkan kepada kami semuanya, kepada adik-adik, kepada kakak layan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk dapat memaafkan, mengampuni seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah adik-adik semua mengerti akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, mengampuni dosa anak-anaknya yang percaya bahwa Engkau adalah jalan keselamatan ya Tuhan. Dengan mengampuni semua yang ada di dalam hati dan pikiran kita, kiranya Tuhan dapat memberikan kelegaan yang baik Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami semua untuk dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami dapat bergaul dengan banyak teman-teman kami, dengan orang-orang lain di sekeliling kami ya Tuhan. Kami mau mengerti begitu banyak ragamnya orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, baik itu yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, untuk para pekerja-pekerja gereja ya Tuhan. Kiranya mereka dapat juga menyenangkan hati Tuhan. Kiranya mereka juga dapat saling mengampuni agar pelayanan kami semua berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati seluruh kehidupan kakak layan, adik-adik, semuanya ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami tutup bungkus doa ini ya Tuhan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami dalam kerajaan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan dalam kidung pujian persembahan kami.
Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan sukacita kami. Terima dan kuduskan dan berkati untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak Layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah membaca firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar menjadikan kekuatan bagi langkah dan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, biarlah Tuhan menyertai adik-adik layan kami dalam berkumpul dengan keluarga, bermain, baik itu di dalam rumah, di luar rumah, bahkan di sekolahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan menyampaikan ibadah kami yang akan datang untuk adik-adik disehatkan, diberi kemampuan, diberikan pengertian tentang kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kakak Layan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.